Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau, apakah orang-orang kafir itu tidak tahu, tidak melihat kaifa yubdi'ullahul khalqa, bagaimana Allah mulai menciptakan makhluk, thumma yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikan makhluk tadi sesudah rusak atau sesudah mati. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya demikian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasir adalah mudah. Ini memberitahu atau mengingatkan orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa manusia ini nantinya akan dikembalikan lagi. Setelah masuk kuburan akan dihidupkan kembali, dan sesudah keluar dari kuburan juga dihidupkan kembali untuk selama-lamanya. Mereka mengira bahwa hidup itu cuma satu kali, habis itu mati sudah selesai. Oleh Allah diperingatkan dalam bentuk pertanyaan ini. Ya, contoh-contohnya mudah sekali, bahwa memperbaiki kembali itu lebih gampang daripada membuat. Jadi memperbaiki mobil yang rusak umpamanya itu lebih mudah daripada membuat mobil itu dari permulaan. Ya tentu saja manusia ya bisa, cuma contohnya begitu. Memperbaiki lebih mudah dari membuat pertama. Jadi Allah bisa membuat manusia ini dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada, kemudian meninggal dunia, itu mengembalikan lagi untuk hidup lebih mudah, tidak ada kesulitan. Qul, katakanlah Muhammad, siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allah yunshi'un nash'atal akhirata. Qul, katakan Muhammad, siru, berjalanlah kalian. Artinya kalian orang-orang kafir, berjalanlah di muka bumi ini. Fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allah yunshi'un nash'atal akhirah. Lantas lihatlah oleh kalian kaifa bada'al khalqa, bagaimana Allah memulai menciptakan. Tsumma Allah yunshi'un nash'atal akhirah, kemudian Allah menumbuhkan
menumbuhkan atau menghidupkan lagi an-nasy'atul akhirah, kehidupan yang akhir. Kenapa disuruh berjalan di muka bumi? Sebab peninggalan orang lama, rumah-rumah orang lama itu di daerah sana, daerah Timur Tengah di mana Al-Quran diturunkan, itu banyak dan mudah diketahui peninggalan-peninggalan itu. Dan ternyata peninggalan-peninggalan itu juga akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditumbuhkan kembali. Ya tentu saja ada yang langsung, ada yang dengan sebab, yaitu dengan sebab tangan-tangan manusia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu qadirun, maha mampu, maha kuasa, maha mampu. Jadi membuat apa saja Allah itu mampu. Yu'adzibu man yasha'u. Allah menyiksa man yasha'u, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk disiksa, yaitu orang-orang kafir. Wa yarhamu, dan merahmati, mengasihi man yasha'u, orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu orang-orang mukmin. Orang-orang kafir dikehendaki disiksa oleh Allah, dan orang mukmin dikehendaki dirahmati oleh Allah. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepada Allah lah tuqlabun, semua kalian dikembalikan. Jadi besok semua manusia ini otomatis termasuk kita pasti dikembalikan kepada Allah. Dan dikembalikan itu bukan cuma dikembalikan, yaitu akan ditanya segala amal kita, perbuatan kita. Gampangnya diminta pertanggungan jawabnya. Misalnya uang yang sedikit apalagi banyak, itu akan ditanyakan, dari mana kamu memperoleh uang, bagaimana caranya kamu mendapatkan uang itu, dan sesudah uang itu terkumpul di tanganmu, untuk apa uang itu? Ini semua dipertanyakan, sampai pun uang yang sekecil-kecilnya. Ini membuat kita yang membaca Al-Quran dengan berpikir sangat takut dan berhati-hati. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samai, dan tidaklah kalian semua bimu'jizina, membuat Allah lemah, artinya mengalahkan Allah. Fil ardi, di muka bumi, wala fis samai, dan juga tidak bisa
mengalahkan Allah fis samai, di atas langit. Ya, dulu sudah sering diberi contoh oleh Allah. Banjir yang melanda kaumnya Nabi Nuh, mereka tidak bisa melawan. Kemudian Fir'aun yang ditenggelamkan dalam laut juga tidak bisa melawan. Dan masih banyak kaumnya Nabi Lut yang dibalik tanahnya kemudian dijatuhkan sampai mati semua, juga tidak bisa dilawan. Sekarang juga ditunjukkan seperti tsunami atau gempa di HTI itu, berapa ratus ribu korbannya, kok juga tidak ada yang bisa melawan. Kemudian di Washington DC yang begitu dibangga-banggakan itu, akhirnya datang hujan salju, ya, sehingga seluruh kegiatan macet, mobil-mobil terkena. Itu tidak bisa berjalan semua. Di negeri Cina juga begitu. Itu baru sedikit-sedikit itu. Jadi kalau nanti Allah menghendaki, semua akan dihabiskan. Tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, di langit maupun di bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum, dan tidak ada bagi kalian, artinya kalian tidak memiliki, min dunillahi, selain Allah, min waliyyin wala nasir, berupa orang yang mengasihi kalian, wala nasir, dan tidak pula mempunyai orang yang bisa menolong kalian. Jadi kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dihancurkan suatu kaum, mudah-mudahan tidak kita. Tak ada selain Allah yang mengkasihi dan bisa menolong. Inilah peringatan-peringatan Allah kepada kita semua, pada manusia dan kita semua. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Ayat itu bisa ayat di dalam kitab-kitab suci, termasuk dalam Al-Quran. Ada ayat itu ayat kauniyah, yaitu alam ini semua jadi ayat. Orang yang tidak percaya akan ayat-ayat Allah, wa liqa'ihi, dan tidak percaya akan bertemu dengan Allah, ulaika, mereka itu ya'isu mir rahmati, nantinya ya'isu, putus asa, mir rahmati, dari belas kasihan aku, belas kasihan hamba, aku Allah. Jadi besok akhirnya mereka itu ya putus asa.
Karena minta dirahmati sudah tidak bisa, minta tolong tidak bisa. Dan mereka menghadapi siksaan yang luar biasa. Sudah mereka putus asa. Wa ulaika, dan mereka itu lahum, bagi mereka azabun alim, siksa yang sangat menyakitkan. Inilah isi firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Bagaimana ketika diberi peringatan begitu oleh Nabi Ibrahim? Kaumnya itu, fama kana jawab qaumihi illa an qalu uqtuluhu aw harriquhu. Lantas tidak ada jawaban kaumnya, kaum Nabi Ibrahim itu, illa an qalu, kecuali bahwa mereka berkata, uqtuluhu, bunuhlah Ibrahim itu, au harriquhu, atau bakarlah dia. Jadi mereka akhirnya bermusyawarah. Setelah bermusyawarah mereka mengatakan, udah bunuh aja atau bakar saja. Tapi itu nabinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhirnya? Fa anjahullahu minan nar. Lantas Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim minan nar, dari api. Memang Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api, tapi apinya itu diberi firman oleh Allah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin terhadap Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ya biasa-biasa saja dibakar. Itu begitu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya halnya sedemikian itu, artinya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api dan sebagainya. Laayatin adalah ayat-ayat, tanda-tanda, tanda kekuasaan Allah, tanda kebijaksanaan Allah, tanda bagaimana Allah menyelamatkan orang. Untuk siapa tanda itu? Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Waqala, dan berkatalah Nabi Ibrahim, innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Waqala, dan berkatalah Nabi Ibrahim, innamat takhadtum, hanyalah
kalian telah mengambil selain Allah authanan, beberapa berhala. Jadi kamu hanya mengambil berhala selain Allah, berhala untuk disembah. Mawaddata bainikum, karena kecintaan antara kalian fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi karena di antara kalian semua ini ada mawaddah, yaitu ada mawaddah, kesenangan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Orang-orang kafir ya, itu dalam kehidupan dunia ini memang tertanam dalam hatinya itu kesenangan. Jadi dunia ini dicintai, disenangi. Itu orang kafir. Sedang orang mukmin, mukmin yang sempurna ini ya, dia memerlukan dunia. Ada yang cuma sedikit, ada yang mungkin bisa ditakdirkan sampai seperti Nabi Sulaiman itu yang paling kaya nih. Tapi bukan kehidupan dunia itu yang digeluti dan dicari dan dituju. Itu melainkan merupakan satu alat untuk mengabdi kepada Allah, untuk kehidupan di akhirat yang jauh lebih baik dan abadi. Itu perbedaannya. Kalau orang Islam, orang mukmin, tapi yang tentunya yang mengerti itu, tidak masalah dia. Apakah dia diberi uang baik, diberi rezeki yang banyak oleh Allah, yang ia syukuri, atau diberi yang sedikit, ya, ia terima. Ya, keyakinannya itu kuat. Apalagi saya, gitu. Orang binatang-binatang itu, tidak ada binatang-binatang itu yang punya pabrik, punya apa. Coba gajah yang sekian besar itu, ya kalau dilihat tidak ada gajah yang pergi ke pasar buka toko, tidak ada ya. Tapi hidup ada yang heran lagi kita, yang di kepala orang perempuan itu apa namanya, kutu, tumo. Sampean saja tidak makan orang ya. Ini tumo kecil, tidak punya apa-apa ini. Makanannya itu kepala orang ini. Dan luar biasa ini. Untung dia tidak masak di sini. Andai kata dia masak di atas kepala orang-orang perempuan itu bagaimana kira-kira itu? Jadi kehidupan dunia ini sebenarnya sebentar saja, sementara aja. Boleh kita cari, kita kumpulkan sehebat-hebatnya mengumpulkan, tapi jangan lupa bahwa itu hanya semata-mata untuk apa? Alat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaumal qiyamati, kemudian besok hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din, sebagian kalian akan mengkufuri akan sebagiannya. Bagaimana artinya? Sebagian kalian ya mengkufuri, tidak percaya kepada sebagian kalian. Kalau dulu percaya, dulu mengikut dan sebagainya, tapi besok sudah tidak lagi. Malah yang diikut itu kadang-kadang mengatakan, aku tidak mengajak kamu begitu dulu. Itu kan urusanmu sendiri, begitu.
Kalau sekarang malah dakwah dengan segala macam cara ya. Orang kafir berdakwah. Ya didakwahi tentu pertama orang kafir sama-sama kafir supaya kufurnya mateng. Kemudian yang belum kafir didakwahi dengan apa? Ya dengan macam-macam cara, dengan uang, dengan ya kalau perlu bukan cuma dengan uang, harta, wanita, tahta, ya, pangkat. Itu. Nah orang-orang Islam yang imannya kurang mateng dan tidak mau ngaji lah gampangnya, tidak mau mendengarkan firman-firman Allah, iya wis enak timbang payah-payah. Itu begitu. Nanti kalau sudah sampai di akhirat itu mengkufuri sebagian kepada yang lain. Saya dulu sampai begini ini kan ikut sampean. Siapa bilang? Salahmu sendiri, gitu ya. Besok begitu. Na'udzubillah min dzalik. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan melaknat sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Itu besok begitu. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kalian orang-orang kafir, an-naru adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada bagimu min nasirin, orang-orang yang bisa menolong. Jadi besok tidak ada yang menolong. Itulah manusia-manusia kufar, kafir itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan mudah percaya ya. Sekarang ini mulai banyak orang Islam yang kena aliran sesat. Di aliran sesat itu ada yang mengajarkan agama itu sama benarnya. Malah diantaranya itu saya membaca besok di akhirat itu sorga itu dipotong-potong, di kotak-kotak. Ini surganya orang Islam, surganya orang Kristen, surganya orang Yahudi, surganya orang Hindu, surganya pokoknya semua ada surganya di peta-peta. Kalau ini misalnya dianggap benar, ya neraka itu tidak ada isinya, kosong nerakanya, semua masuk surga semua. Nah terus ditambah, oleh karena itu sama benarnya, tidak usah kita bertengkar buat apa? Ya memang orang Islam tidak disuruh bertengkar, tidak. Cuma ya tidak boleh ikut-ikutan macam begitu. Apalagi urusan ibadat. Tidak boleh ibadat itu campur ya. Di satu tempat beribadat, yang satu berdoa cara Islam, yang satu berdoa cara Kristen, yang satu berdoa, tapi dalam satu tempat yang begitu. Itu tidak boleh. Dalam Al-Quran disebutkan idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u. Kalau kamu mendengar bahwa ayat-ayat Allah dikufuri, kan mereka kufur pada ayat Allah, wa yustahza'u, dan dihina, fala taqudu ma'ahu, maka jangan kamu duduk bersama mereka. Hati-hati nih, jangan duduk bersama mereka. Ini larangan Allah ini. Andai kata dilanggar, ya, di dalam hatinya itu tetap gak oleh satu mending ini. Mbo aku kok jadi ngene. Itu masih Islam dia, cuma berdosa. Tapi gak apa-apa ini, podo-podo Islam. Jadi tidak percaya sama ayat Allah ini.
Jadi murtad itu. Waliyadu billah. Fala taqudu ma'hum. Jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sehingga mereka itu masuk ke dalam pembicaraan selain urusan agama tadi. Artinya boleh kita musyawarah sama orang kafir, boleh kita bahas ekonomi, boleh kita bahas keamanan, boleh, tidak masalah. Boleh bahas utang piutang. Rasulullah juga utang sama orang-orang kafir. Malah ketika Rasulullah wafat itu masih meninggalkan utang terhadap orang Yahudi. Menunjukkan tidak apa-apa kalau soal-soal sosial. Tapi kalau soal agama, soal tauhid, soal ibadat tidak boleh dicampur. La doa itu kata Nabi Muhammad SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, sentral ibadah itu doa. Memang kalau kita selidiki sholat itu yang paling banyak doanya. Ya, hampir seluruhnya doa. Oleh karena itu agak berhati-hatilah. Apabila sudah terlanjur kita menjalankan, entah karena apa, karena tidak ngerti, terpaksa, segera saja kita istighfar dan tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berkata apa-apa, jangan begitu. Naudzubillah min dzalik. Nanti akan, wah kalau begitu Islam itu kan keras. Tidak keras Islam. Islam datang ke dunia ini tidak untuk kekerasan. Cuma, ada cumanya. Kalau Islam itu, orang Islam dikerasi, itu boleh membalas. Dan pembalasan itu ada batasnya juga. Tidak seluruhnya. Kalau yang dibalas itu akhirnya menyerah. Akhirnya minta damai, damai. Ya ini kalau diteruskan panjang sekali. Ya. Jadi sekarang wa ma lakum min nasirin. Saya kira cukup sampai di sini aja, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.